Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nur Aini. Saya mahasiswa S1 Alih Kredit Kebidanan di Universitas Kusuma Husada Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan melakukan ujian USG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ibu, silakan masuk sendiri. Perkenalkan, nama saya Bidan Faiza dengan Ibu siapa? Saya Ibu M. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini Bu, saya kan baru saja melahirkan 1 hari yang lalu. Tapi saya dan suami saya itu kan belum pernah melakukan perawatan bayi sebelumnya Bu. Bagaimana nih caranya Ibu ya? Baik Bu, dari keluhannya Ibu sampaikan tadi, saya izin untuk menjelaskan maksud dan tujuan saya memberikan edukasi keluarga tentang perawatan bayi sehari-hari ya Bu ya, yaitu untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan agar keluarga mampu merawat bayi dengan optimal seperti itu. Kemudian memastikan bayi tumbuh kembang yang sehat dan normal, kemudian mengurangi resiko masalah kesehatan. Apakah Ibu bersedia? Ya. Bisakah Ibu membacakan inform concern ini terlebih dahulu? Apabila Ibu setuju, Ibu bisa menandatanganinya. Ya. Baik Bu, saya izin untuk menutup pintu dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, yang pertama ya Bu ya, tentang pemberian ASI ya Bu ya. Jadi bayi usia 0 sampai 6 bulan itu sebaiknya diberikan hanya ASI saja ya Bu ya. Karena ASI itu sangat penting untuk daya tahan tubuh bayi, perkembangan otak bayi kayak gitu ya Bu. Terus kemudian kedekatan ibu dan anak seperti itu, bonding juga. Terus diberikan setiap 2 sampai 3 jam ya Bu ya, paling sedikit. Misal adik tidur ya dibangunkan gitu. Jadi misal tidurnya lama ya dibangunkan segera disusui mulai dari hari pertama seperti itu. Kemudian ASI yang pertama keluar itu namanya kolostrum ya Bu ya. Jadi itu yang sangat bagus untuk bayi, untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi agar tidak mudah sakit. Jadi itu jangan dibuang, harus dikasih ke bayinya gitu. Kemudian yang kedua yaitu jaga bayi agar tetap selalu aman, nyaman, hangat bersama ibu atau keluarga. Jadi jangan tinggalkan bayi sendirian di kamar, ya, terus ibu bisa di dapur, kayak itu nggak boleh ya Bu ya. Harus ada yang ngawasi, ada yang nemani. Terus yang ketiga yaitu menjaga kebersihan bayi agar selalu hangat dan kering. Jadi misal pokoknya basah habis kena pipis atau habis BAB gitu harus segera dibersihkan kayak gitu. Terus kemudian jaga bayi agar bayi tidak terlalu panas juga dan juga tidak terlalu dingin juga, karena menyebabkan kekurangan cairan dari ya bisa diinfeksi kalau bisa terlalu panas atau terlalu dingin. Kemudian saya izin mau memakai sarung tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Nanti saya jelaskan bagaimana cara merawat tali pusat yang benar. Maaf, anak adik bisa ditidurkan terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi usahakan sebelum mengganti apa itu Bu, mengganti tali pusatnya itu dengan rasa harus posisi tangan juga cuci tangan ya Bu ya, jadi nggak sulit. Kemudian bisa menggunakan kasa steril ini ya Bu ya, untuk membersihkan tali pusat adik gitu. Kemudian bisa dibuka dulu, kemudian menggunakan air hangat ya Bu ya, diperas, kemudian dipegang dari ujung diarahkan ke bawah, dari ujung turun ke bawah, dari ujung turun ke bawah seperti itu ya. Kemudian dibungkus lagi
dengan menggunakan kasa, kemudian ditutup seperti ini. Jadi misal belum puput ya jangan dibuka ya Bu ya. Bisa digendong lagi Bu. Ya. Jadi seperti itu ya Bu ya, cara melakukan perawatan tali pusat yang benar ya Bu ya. Jadi usahakan tetap bersih dan kering. Tadi diusapnya, diganti kasarnya 2 kali sehari setelah mandi. Kemudian tidak kalah pentingnya yaitu ibu harus sedia termometer di rumah. Itu untuk mengecek suhu tubuh bayi, suhu tubuh badan bayi, yaitu kayak gini ya Bu ya. Suhu tubuh bayi yang normal yaitu kisaran 36,6 sampai 37. Tidak 37 itu sudah 37 itu sudah warning ya Bu ya, harus hati-hati. Takutnya kalau naik terus kayak gitu. Terus bila bayi mengalami demam itu biasanya 37,2 ke atas, itu biasanya bayi demam. Kemudian tanda bahaya yang harus ibu waspadai pada bayi baru lahir yaitu pernapasannya sulit, gitu kayak sesek gitu ya Bu ya. Terus biasanya pernapasannya itu cepat, terus lebih dari 60 kali per menit. Terus suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat Celcius itu. 37 ada udah waspada, apalagi 38 ya. Kemudian warna kulit bayi kekuning-kuningan seluruh badan itu. Terus biru, kalau biru itu biasanya kekurangan oksigen ya Bu ya. Itu juga harus segera dibawa ke rumah sakit atau dokter terdekat atau bidan. Kemudian bayi terlihat pucat, kemudian tali pusatnya keluar darah, nanah atau berwarna kemerah-merahan, berbau busuk, keluar cairan, itu juga harus diwaspadai. Jadi sebaiknya jika terdapat salah satu tanda bahaya yang saya sebutkan tadi, ibu segera membawa bayinya ke tenaga kesehatan ya Bu ya, terdekat seperti bidan atau dokter, itu dilakukan pemeriksaan seperti itu. Kemudian ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Sudah. Saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Tadi kan habis pegang air. Di rumah sama siapa ya? Di rumah sendiri. Oh, sendiri sama suami ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Ada yang pertanyaan lagi? Oh tidak. Nah, apakah Ibu sudah paham dan mengerti tentang perawatan bayi sehari-hari yang saya sebutkan tadi? Bisakah Ibu menyebutkan lagi gimana cara perawatan tali pusat yang benar Bu? Yang saya jelaskan tadi. Berarti cuci tangan sebelum mengganti kasarnya, pakai kasa steril, kemudian dari atas ke bawah, kemudian ditutup gitu aja, gantinya 2 kali sehari. Setelah mandi ya. Baik, berarti Ibu sudah paham ya Bu ya yang sudah saya tadi.